Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Kami hari ini membacakan firman Tuhan untuk kita semua yang saya ambil dari Bilangan pasal 23 ayat yang ke-23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Puji Tuhan. Dan dikatakan di sini tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub kepada Israel ataupun tenungan yang mempan terhadap orang Israel. Puji Tuhan. Nah, alasan tidak ada mantra yang mempan, tidak ada tenungan yang mempan juga terhadap Israel, itu ada di ayat yang ke-21. Di situ dikatakan Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Ya, karena Tuhan menyertai mereka, maka mereka tidak mempan oleh segala mantra-mantra, kekuatan-kekuatan jahat ya, gaib atau apa yang diserangkan ke orang Israel, tidak mempan ternyata ya. Saudara masih ingat cerita ini? Cerita ini tentang Raja Moab meminta kepada seorang yang bernama Biliam. Raja Moab nanya Balak, dan dia minta kepada Biliam. Biliam ini seorang tukang mantra ya, dia bisa mengutuk orang. Kalau tukang mengutuk orang ya, kerjaannya mengutuk orang ya. Dia kutukan itu luar biasa, bisa orang kena ya. Jadi kalau dia memberikan kutukan itu bisa orang terkutuk dengan kutukan-kutukan yang ada. Sebab itu waktu itu orang Israel sudah mau mendekati orang Moab ini, dan mereka takut dihabisi oleh orang Israel. Orang Moab ini meminta si Biliam ini, rajanya orang Moab itu minta kepada Biliam untuk datang khusus mengutuki orang Israel supaya mereka kalah, jangan menang dalam peperangan melawan Moab ini. Nah, sebab itu dipanggilnya Biliam datang. Nah, Biliam memang Tuhan suruh jangan datang, tapi dia masih mungkin karena tertarik dengan persembahannya banyak, uang yang mau dikasih banyak ya, upahnya besar ya oleh Raja Barak, dia tuh masih mau datang ya. Pada Tuhan bilang sudah nggak boleh datang ya. Dia untuk kutuki Israel, karena Israel itu sudah diberkati Tuhan, karena Tuhan menyertai mereka. Engkau nggak boleh mengutuki dia. Tapi ini Biliam ini masih mungkin tergiur dengan uangnya atau dengan hadiah-hadiah yang akan diberikan Raja Balak ini kepada dia. Apalagi Raja Balak bilang dia bisa memberikan begitu banyak hadiah yang dia minta. Dan memang pertama dia nggak mau datang, tetapi kemudian disuruh-suruh terus dia mau datang juga. Terus kemudian dia datang ya, Tuhan bilang kamu boleh datang, tetapi jangan ucapkan selain aku beritahukan kepada kamu untuk diucapkan. Jadi ya, pada waktu mereka mau mengutuk Israel, semua kata-kata itu berubah menjadi berkat untuk Israel sampai 3 kali, sampai si Balak Raja Moab ini jadi marah ya, nggak senang sama si Biliam. Kenapa kamu nggak kutukin dia, malah berkati dia? Nah, Biliam bilang, aku kan hanya menyampaikan apa yang Tuhan beritahukan kepada saya, begitu ya. Akhirnya tidak ada kutuk yang terjadi untuk orang Israel. Israel bisa menang ya, bisa kalahkan mereka ya. Inilah berkat bagi orang yang disertai Tuhan ya. Hari ini kita semua juga memiliki penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji sama kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Saudara ingat, menyertai kita sampai akhir zaman. Dunia ini kiamat ya. Dia menyertai kita. Berarti ada perlindungan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Jadi sangat bersyukur kita dilindungi Tuhan dari segala macam yang jahat, bukan hanya malah bahaya yang boleh terjadi, tetapi juga terhadap mantra di sini dikatakan tenungan tidak mempan kepada
orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka dilindungi oleh Tuhan Yesus sendiri. Pujilah nama Tuhan ya. Tentu banyak orang punya pengalaman dengan ini, bagaimana Tuhan menolong mereka ketika mereka berada dalam situasi seperti itu ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang bersaksi bagaimana Tuhan tolong mereka ya. Saya ingat dulu ada seorang pendeta yang dimana dia diserang ya dengan kekuatan yang jahat itu ya oleh seorang yang punya ilmu, tetapi pendeta ini tidak berhasil menyerang. Pendeta ini yang diserang tidak apa-apa, orang yang menyerang itu tidak berhasil, malah orang yang menyerang itu yang punya ilmu itu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pada waktu dia menyerang, sepertinya pendetanya itu ditutup bungkus ya dengan satu kain putih ataupun satu plastik putih begitu. Ada kuasa Tuhan menutupi dia ya, jadi tidak mempan. Akhirnya malah yang dukun ini atau punya kuasa ini malah minta kepada dia, kepada pendeta itu untuk belajar ilmunya pendeta yang begitu tinggi. Pada pendetanya itu hanya dilindungi Tuhan saja. Puji Tuhan, akhirnya dia bertobat dan dia percaya Tuhan ya. Ada kisah seperti itu. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa memang penyertaan Tuhan bagi kita itu luar biasa. Artinya begitu penting bagi kita. Jadi jangan lupa bahwa saudara ada disertai Tuhan. Tuhan berserta kita kemanapun kita pergi. Ada pernyataan Tuhan yang luar biasa. Selalulah komunikasi dengan Tuhan, selalulah tutup bungkus kita dengan kuasa darahnya. Kemanapun kita pergi, perlindungan kuasa Tuhan atas kita ya, 24 jam ya. Lebih daripada yang lain ya, puji Tuhan. Dan kita dilindungi dari segala kuasa-kuasa yang jahat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Banyak keuntungan yang kita miliki dengan kita mengikuti Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sampai kuasa-kuasa kegelapan pun tidak mempan menyerang kita, karena ada Tuhan punya kuasa menyertai kita, melindungi kita. Jadi puji Tuhan, orang Israel sudah tidak bisa dikutuki lagi karena dia diberkati oleh Tuhan, kecuali mereka sendiri berbuat salah sehingga mereka dapatkan hukuman ya. Nah, kita juga dalam perlindungan darah Yesus Kristus, kita tahu kita diberkati Tuhan, tidak ada kuasa yang jahat mempan kepada kita yang boleh datang menyerang kita, karena darah Yesus tutup bungkus kita. Kita tetap terus menjaga diri kita, tetap di dalam Dia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.